Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam Budia selaku dosen komunikasi dan etika bisnis Universitas Bakri. Saya Muhammad Nando Renaldi malam ini akan mempresentasikan tentang Ad Skills in Services dalam membangun pelayanan profesional dan beretika, yaitu bagaimana cara kita berinteraksi dengan pelanggan atau dengan lawan bicara kita, dengan siapapun itu, secara sopan, profesional, dan efektif. Etika komunikasi bukan cuma soal berbicara, tapi juga tentang bagaimana kita mendengarkan, memahami, dan merespon orang lain dengan empati. Apa sih itu etika? Etika itu adalah serangkaian prinsip dasar atau aturan komunikasi yang dilakukan dalam berbisnis. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil atau fairness sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak bergantung dengan kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Atau pengertian lainnya itu adalah aturan dan nilai yang mengatur bagaimana kita berkomunikasi secara benar dan menghormati orang lain dalam dunia pelayanan dan jasa. Tentunya etika komunikasi membantu kita menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan, klien, rekan kerja, maupun atasan. Komunikasi yang beretika sama dengan citra diri dan perusahaan yang positif. Oke, sebelum kita masuk ke poin utama kita yaitu Ad Skills in Services, itu ada beberapa aspek dalam berkomunikasi atau dalam etika komunikasi, yaitu ada 5W dan 1H, di mana terdiri dari who, what, where, why, dan how. Yaitu siapa lawan bicara kita yang pertama, yang kedua itu apa yang akan kita bicarakan dengan lawan bicara kita, yang ketiga di mana pembicaraan itu terjadi, di kantor kah, di tempat kerja, ataupun di tempat umum. Kita juga harus bisa menyesuaikan. Lalu ada why, mengapa mungkin ya kita berbicara dengan lawan bicara kita atau lawan bicara berbicara dengan kita. Lalu how, bagaimana kita menanggapi lawan bicara kita, dan pastinya kita juga harus menanggapi dengan baik dan sopan. Nah, untuk beberapa etika dalam berkomunikasi yaitu yang pertama jujur, lalu bersikap dewasa, lalu menggunakan panggilan atau memanggil seseorang tersebut dengan nama atau dengan sebutan Pak, Bu, Mas, Mbak, whatever. Yang penting dengan konsep yang sopan, karena biasanya kita kalau udah manggil, kita udah punya teman dekat, itu biasanya kita manggil mereka itu dengan sebutan-sebutan yang ya sebutan akrab kita lah ya ke mereka. Nah, itu contoh etika komunikasi yang kurang baik sebenarnya. Cuma kalau dalam pertemanan mungkin bisa ditoleransi, tapi kan kalau orang lain ngedengar juga kayaknya kurang etis. Jadi hal itu mungkin kalau kita cuma berdua aja sih nggak masalah. Cuma kalau ada orang lain di sana, lebih baik kita bersikap profesional atau bersikap senormalnya aja. Lalu untuk contoh teknik komunikasi yang baik, yaitu menggunakan kata yang tadi saya ucap pertama, dan kalimat yang baik menyesuaikan dengan lingkungan. Lalu menatap mata lawan bicara kita
Artinya kenapa kita menatap lawan bicara kita itu bukan kita menantang, tetapi kita menghargai orang tersebut, lalu memberikan ekspresi wajah yang ramah dan murah senyum. Sudah pasti karena kalau kita komunikasi dengan seseorang lalu mimik wajah kita nggak kurang enak dilihat juga orang tersebut kan nggak akan nyaman ya. Lalu gunakan gesture atau gerak tubuh yang sopan. Jadi misalkan kita lagi ngobrol sama orang yang lebih tua dari kita, ya mungkin sebisanya dihindarin untuk menyilangkan tangan karena mungkin itu kurang etis ya. Lalu bertingkah laku yang baik dan ramah terhadap lawan bicara kita. Lalu ada di sini elemen dasar komunikasi menjadikan objek studi ini menjadi lebih baik, yaitu pertama ada source sumber, lalu ada channel media komunikasi, lalu ada destination tujuan dari komunikasi tersebut, lalu yang keempat ada feedback, di mana feedback ini yang dimaksudkan sebagai tanggapan dari komunikasi yang sudah kita lakukan. Nah, ini kita masuk ke poin utama kita yaitu add skill in services. Yang pertama itu ada fokus terhadap customer. Kalau kita lihat di sini itu ada poin-poinnya. Pertama, dengarkan pelanggan tanpa menyela, tatap matanya dan tersenyum, tunjukkan sikap tenang dan positif, di mana kita harus mendengarkan pelanggan dengan penuh perhatian. Jangan pernah memotong pembicaraannya dan selalu tampil tenang dan tersenyum. Bahasa tubuh juga di sini sangat penting karena bahasa tubuh juga bisa mencerminkan bagaimana kita menghargai lawan bicara kita. Uh, Kalau kita menunjukkan sikap atau gesture yang ramah untuk lawan bicara kita, tentunya mereka akan sangat merasa dihormati sama kita. Lalu kita lanjut ke poin kedua, itu provide efficient services. Di sini poinnya ada gunakan waktu seefisien mungkin, layani dengan cepat, tepat, dan tuntas, hindari membuat pelanggan menunggu terlalu lama. Artinya itu di sini secara garis besarnya adalah waktu pelanggan ini sangat berharga, atau waktu rekan kerja kita atau waktu lawan bicara kita itu sangat berharga. Jadi dalam berkomunikasi kita juga harus menggunakan waktu itu seefisien mungkin. Jangan sampai kita menyita waktu mereka itu terlalu lama, apalagi untuk membicarakan hal yang tidak penting di waktu yang tidak tepat juga. Jadi efisiensi ini bukan berarti buru-buru, tapi kita apa ya, melakukan komunikasi dengan cermat tanpa mengulur waktu. Begitu. Lalu kita lanjut ke poin ketiga, itu ada raise guesses self-esteem. Di sini poinnya ada gunakan nama pelanggan saat berbicara, beri pujian atau ucapan terima kasih, perlakukan pelanggan dengan hormat dan sopan. Artinya itu adalah setiap orang senang diperlakukan dengan baik atau dihormati. Kita bisa memanggil nama customer kita atau nama klien kita dengan sebutan namanya sendiri, jangan panggil. Biasanya kalau customer atau klien ataupun rekan kerja itu kalau dipanggil nama komunikasinya itu akan lebih hangat daripada kita cuma Pak Bu atau enggak Mas Mbak, itu kayak
apa ya, berasa ada yang kurang aja sih dalam komunikasinya. Kalau kita menyebutkan nama, itu apalagi ya ke yang lebih tua, itu akan lebih terasa hangat dan lawan bicara kita pun yang lebih tua dari kita itu akan merasa dihargai. Lalu lanjut yang keempat itu ada keep good relationship with customer. Jadi sebenarnya di poin keempat ini bukan cuma untuk customer tapi untuk semuanya menurut saya. Karena kalau cuma customer aja yang kita layan dengan baik sedangkan rekan kerja kita atau teman-teman kita tidak apa ya, tidak kita jaga hubungannya, percuma juga sih. Jadi di sini ada poinnya itu dengarkan dengan empati tanpa menyela, tunjukkan kepedulian dan bantu selesaikan masalah. Hubungan baik lebih penting dari sekedar transaksi. Di sini saya setuju di mana kita apa ya? Kita memang secara tidak langsung nggak bisa eh, memenuhi atau apa ya? Memenuhi segala permintaan atau ekspektasi dari klien, dari teman kita atau dari atasan kita karena kita juga punya porsi kita masing-masing. Uh, tapi apa ya? Tapi balik lagi cara kita itu untuk menjelaskan ke mereka itu biar seperti apa itu yang akan memberi kesan ke mereka. Jadi jangan sampai kita tuh salah memberikan kesan atau respon kepada mereka misalkan kita lagi capek terus mereka ngajak ngobrol kita terus kita diemin itu buat itu enggak bukan ngejaga hubungan kita sama temen lebih baik malah itu menghancurin secara perlahan karena kedepannya teman kita juga akan malas sama kita atau apalagi sama klien dalam segala kondisi apapun kalau sudah bersentuhan dengan klien, saya rasa itu harus kita harus memberikan effort yang maksimal karena balik lagi klien adalah raja, tapi uh, bukan berarti apa ya status kita itu di bawah mereka. Jangan sampai kayak gitu. Yang penting kita memberikan penjelasan yang baik kepada mereka dan mereka itu tetap merasa dihargai sama kita. Terus ada provide explanation and information. Poinnya itu ada jelaskan kebijakan perusahaan dengan sopan, beri alasan logis dan mudah dipahami pelanggan, sampaikan dengan nada positif agar pelanggan menerima. Nah ini yang tadi sebenarnya saya sudah jelaskan di awal bahwa kita harus memberikan penjelasan atau informasi sejelas-jelasnya kepada klien, customer ataupun rekan kerja kita itu dengan jelas, dengan detail, lalu berikan alasan logis dari setiap pertanyaan yang mereka berikan kepada kita dan alasannya pun harus mudah dipahami oleh mereka. Dan jangan lupa juga cara penyampaian kita itu harus dengan nada yang positif. Karena kalau nada kita agak sedikit tinggi atau menantang, biasanya customer itu bukannya respect sama kita tapi malah kabur. Nah, ini yang poin ke-6 itu ada know what customer wants. Uh, kalau dalam uh, jasa atau pelayanan apalagi sales ini ada konsep namanya NAM yaitu needs, authority dan money di mana ketiga aspek itu harus kita gali uh,
pada calon customer kita, di mana needs ini kebutuhan. Apakah kebutuhan itu dalam waktu dekat, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau tahun depan, itu kita harus tahu. Lalu authority, siapa yang membuat keputusan nantinya. Biasanya dalam hal ini itu ada istri ataupun anak yang menjadi authority. Lebih seringnya istri dan anak. Tapi balik lagi ke needs tadi, saya agak terlewat. Itu kita juga harus tahu, misalkan spesifikasi apa yang dicari oleh calon customer kita. Uh, Apakah spesifikasi yang dicari oleh customer kita ini ada di produk kita, dan kita harus menjelaskan hal itu. Yang terakhir ini money. Dalam hal ini mungkin agak sedikit sensitif, tapi ini harus digali langsung. Karena kalau kita nggak gali langsung, dan kita nggak akan tahu nanti arahnya kemana. Jadi ngegantung aja sih. Nah, ini explain company services, di mana kita harus menjelaskan manfaat dan keunggulan layanan perusahaan kita. Lalu kita harus mengaitkan juga produk yang kita miliki ini itu sesuai dengan kebutuhan pelanggan kita. Terus ada bantu pelanggan memahami nilai tambah dari layanan. Misal kita juga harus mengekspos apa aja kelebihan yang ada di perusahaan kita yang nggak ada di perusahaan lain, dan itu menjadi nilai tambah dari customer. Dan kita juga harus komit sama apa yang udah kita ucapkan ke customer kita atau ke klien kita. Nah, ini divert service to others, di mana kita jangan sekali-kalinya sok tahu kepada hal yang mungkin kita belum pahamin banget. Jadi semisal ada customer datang atau klien datang atau teman ataupun siapapun yang menanyakan hal kepada kita dan kita kurang paham hal tersebut, jangan sesekali kita tuh sok tahu semuanya kita bisa handle. Jangan kayak gitu, karena nantinya akan jadi bumerang juga buat kita. Lebih baik kita alihkan hal tersebut ke advisornya atau ke yang memang sudah profesional sih di bagian-bagian tertentu. Nah, dari yang sudah saya sampaikan ini, kita sudah sampai di penghujung materi kita. Jadi dari ke-8 skill komunikasi yang tadi sudah saya jelaskan, itu bisa diterapkan dimanapun kita bekerja, entah itu di bidang retail, jasa, apapun itu bisa diterapkan. Nggak harus ke customer, nggak harus ke klien, itu ke rekan kerja, saudara, atasan pun bisa. Nah, satu hal di sini adalah etika komunikasi bukan cuma tentang cara berbicara, tapi bagaimana kita menghargai orang lain dalam setiap interaksi. Kalau kita bisa berkomunikasi dengan sopan, jelas, dan penuh empati, kepercayaan akan terbentuk dengan sendirinya. Terima kasih sudah menyimak presentasi dari saya, teman-teman. Terima kasih juga Budiah atas waktunya dan perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua. Selamat malam.